Itu artinya madu dan dog itu ayam. Tadinya Aunty kira itu judul drakor. Ya udah Bun, langsung aja kita bikin. Ayam madu bikin rindu. Pertama Aunty sudah siapkan si paha bebas hambatan, alias paha ayam fillet. Sekarang gulung rapat, kayak lagi di bedong. Lanjut potong jadi 3 bagian. Lalu potong lagi seukuran sekali hap. Sekarang hadir si bedak dapur. Masukkan ke plastik pakai centong, pasang tutup botol, dan resmi deh jadi dispenser tepung. Cakep! Tuang kedua wadah, satu buat si kering, satu lagi calon jadi si basah. Sekarang mandikan si bedak sakti dengan air. Sekarang ayamnya siap jalan cantik menuju bedak dapurnya. Masuk ke si kering, nyebur ke si basah. Balik lagi ke si kering, biar bajunya double, kayak mau ke gunung. Lanjut, goreng sampai kuning kemasan. Kalau suaranya udah kriuk-kriuk, artinya dia udah siap ditampilkan. Tusuk ayam goreng selang-seling dengan topoki yang sudah digoreng. Jadi, sate persahabatan Indonesia-Korea. Sekarang kita buat sausnya yang bikin nagih. Kita hadirkan si putih wangi. Kupas kulitnya sampai mulus. Lalu parut pakai centong nasi. Biar bunda-bunda tahu kalau centong nasi sekarang punya pekerjaan sampingan. Siapkan cetakan sosis. Kita masukkan bumbunya satu persatu. Dimulai dari si hitam asin, si hitam manis, si merah khas Korea, dan si bening kiriman dari pegunungan. Lanjut masukkan pasukan rasa dan si gurih penyelamat, si kristal asin. Tutup rapat biar nggak ada yang coba kabur. Panaskan wajan, lelehkan si kuning licin. Masukkan bawang baik cincang, tumis, sampai harumnya merasuk ke hidung tetangga. Loh, nggak bahaya tah? Lalu tuang semua bumbu di cetakan sosis tadi ke wajan, jangan sampai ada yang ketinggalan rombongan. Aduk rata. Sekarang lepas ayam dan topoki dari tusukannya, misi mereka sebagai sate sudah selesai. Langsung nyebur ke lautan saus, aduk terus sampai semua kebagian jatah saus. Tada! Ayam madu bikin rindu. Lihat nih Bun, ayamnya masih kriuk. Sausnya lengket pedas manis, topokinya gurih kenyal. Sekali gigit langsung berasa lagi jajan di pasar malam Korea. Gampang banget kan masak bareng Aunty hari ini? Namanya juga masak anti ribet, cuaks. Langsung aja Aunty mau bikinin kue tiao kuah Vietnam pengusir angin. Pertama-tama, Aunty siapin dulu nih kue tiao cap Vietnam yang Aunty beli di toko online, jadi nggak usah beli langsung ke Hanoi. Pisahkan dulu dari gerombolannya ya Bun. Terus Aunty barisin biar mereka disiplin dan tidak saling tergantung satu sama lain. Kalau udah rapi, Aunty mau oles-oles sedikit cairan anti lengket ke masing-masing kue tiaunya, biar mereka nggak nempel mulu kayak mantan yang belum bisa move on. Selanjutnya, Aunty belah 2 bawang India nih Bun. Karena tangan Aunty lagi pegel karena abis gosok baju. Jadi Aunty nggak iris bawangnya, tapi dikerok aja kayak gini. Sampai bentuknya mangkok. Kalau udah, terus kita kupas. Saudara kandung kunyit yang bikin hangat badan ini, pakai pisau raksasa yang punya kekuatan super. Habis itu, lanjut iris-iris. Lalu Aunty taruh di mangkok bawang Indianya, biar terjadi transfer kehangatan. Karena Aunty kasihan ngeliat sebatang kayu aromaterapi yang sendirian. Jadi kita pertemukan aja nih mereka Bun. Setelah itu, Aunty mau potong si bawang panjang dengan bantuan tali yang udah menguning dari pertama dibeli Bun. Ikatnya juga nggak boleh asal ya. Ini namanya teknik ikatan cinta, supaya nanti ikatannya bersifat selamanya, bukan sementara aja. Nah, jadi gampang banget kan Bun potong-potongnya, satset dan gak ribet.
Setelah itu, kita satukan dengan bahan-bahan lainnya untuk menambah warna dalam kehidupan mereka. Selanjutnya kita tuangkan air sakti yang diambil dari sari-sari daging sapi, lalu cemplungin bawang India juga isi-isinya. Terus masukkan juga hasil kerokan dari bawang Indianya dan sisa potongan bawang panjangnya. Jangan lupa masukin juga si payung mini ke dalam pancinya. Dan tambahkan juga sedikit air yang habis pemanasan di dalam teko listrik. Setelah itu, tuangkan bubuk-bubuk penyulap rasa ke dalam centong bermata satu. Lalu aduk sampai semuanya menyatu. Kemudian tuangkan kecap ikan melalui lubang di centongnya. Karena kecap ikannya berhasil lolos dari lubang. Jadi Anti mau tuang bubuk-bubuknya dari lubang yang sama juga, biar mendarat di tempat yang sama. Selanjutnya, Onti mau kurung rempah beraroma khas asal Asia Tenggara. Kalau semua bahan sudah masuk, tinggal kita masak aja kuah ponya sampai mendidih dan menjadi kaldu. Tada, kue tiao kuah Vietnam pengusir angin udah jadi nih bun. Mumpung lagi anget-angetnya kayak hubungan pasutri baru, langsung aja kita cobain yuk. Biar Afdol Anti, mau tambahin saus hawisin sama saus sambal dulu ya bun. Terus aduk-aduk deh. Kuahnya itu loh, seger, gurih, bikin lidah jadi nyaman banget. Kue tiao yang kenyal, ketemu sama daging yang empuk dan toge yang renyah. Bikin sensasi makan makin nikmat, apalagi ditambah bakso. Lengkap deh bun. Kata siapa makanan sehat itu ribet? Buktinya, menu yang satu ini, enggak kan bun? Namanya juga masak anti ribet cuaks. Putih berseri. Tumbuh subur di dalam taman. Durian dan cendol jadi saksi. Manis berdua, teman idaman. Cendol durian goyang bahagia. Gas! Pertama, kita kenalin dulu nih si bedak nenek sama si debukenya. Tuangkan ke mangkok. Lalu aduk sampai mereka akur. Jangan sampai masih ada yang musuhan ya bun. Selanjutnya, pindahin ke wadah yang dikirim dari masa depan. Terus, bikin lubang di tengah. Masukkan si bedak sakti ke tengah. Lalu aduk sampai tidak ada perbedaan yang berarti. Jangan kasih kendor, ratakan semua rintangan sampai tidak ada yang bersisa. Lanjut, isi kecetakan kue gemoy. Tapi ini bukan untuk adonan kue ulang tahun ya bun. Lalu kasih air yang dikirim dari Gunung Fuji, aduk sampai halus. Sekarang semua menyerbu ke wadah panas. Aduk terus sampai mendidih dan mengental. Jangan ditinggal ya bun, nanti dia naik ke permukaan kayak harga cabai. Siapkan 2 mangkok, lalu kita kasih dia warna supaya hidupnya semakin indah dan berwarna. Isi mangkok warna kehidupan dengan adonan yang sudah dimasak tadi bun. Siapkan mangkok berisi pasukan dingin. Ambil cetakan kecebong. Lalu cetak adonannya di atas markas pasukan dingin. Jreng! Lihat deh, kecebongnya langsung lulus jadi cendol. Sekarang giliran kita bikin kuahnya. Masukkan si bubuk putih sultan, santan sultan, dan air kehidupan ke dalam botol shaker. Aduk pakai alat bantu. Aduk kopi anaknya mertua ya bun. Soalnya mixer Onti lagi cuti. Kalau sudah akrab semua, tutup rapat botolnya. Tuang semua ke wajan hangat ya bun. Masak sampai mendidih. Sampai aromanya seperti aroma di rumah nenek pas lebaran. Ada parcel dari mama mertua. Isinya ada buah apa nih kok Onti baru lihat? Wah, ternyata raja berduri yang abis potong rambut jadi botak. Dan ada juga si hijau buah kurang darah. Onti mau bebasin buah kurang darah dari jeratan yang mengurungnya selama ini, bun. Sekarang kita belah si raja botak. Lihat. Sekarang kita masuk ke tahap ini nih, yang paling bikin gak kuat iman. Oleskan raja berduri ke gelas. Taruh si manis gula merah.
Lanjut berlian dari kutub utara, kecebong si merah delima, dan kecebong hijau balonku. Siram pakai kuah putih-putih melati, tutup dengan si buah kurang darah. Dan gak ketinggalan nangka mini, juga ikutan ya bun? Jadi deh, paket kebersamaan mengandung kebahagiaan. Sekarang, kita coba ya. Cendolnya kenyal, santannya gurih dipadu dengan sirupnya yang manis. Ditambah nangka dan alpukat, ini sih bukan es cendol lagi. Ini paket healing dalam gelas. Gampang banget kan masak bareng Aunty hari ini? Namanya juga masak anti ribet cuaks.